Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Persis atau sekaligus Ketua PP Persis Al-Mukarram Dr. Kiai Haji J.J. Zainuddin, hadir juga sesepuh kita Profesor Dr. Maman Abdurrahman, yang sama-sama kita muliakan hadir membersamai kita di sini. Yang kita muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Marwan Dasofang, yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Adinda Dr. Dhanil Simajuntak, yang saya hormati Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Adinda Profesor Irman Latif, para pejabat eselon 1 dan 2, para kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia, dan wabil khusus di sini hadir di tengah-tengah kita para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para ustadz yang sebentar lagi juga akan memberikan petuah-petuah nasihat-nasihatnya, keputusan-keputusannya untuk kita semuanya. Tentu juga yang kami hormati di sini ada sahabat kita Rektor IAI Pak Nur. Rektor tadi ada Rektor UIN Bandung ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya secara pribadi sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat ini saya berjumpa dengan para sahabat lama, dan untuk kesekian kalinya saya berkunjung ke Persis. Saya menjadi Menteri Agama sekarang ini menjadi lebih mudah karena anak kandung Kementerian Agama sudah ada di mana-mana. Anak kandung pertamanya adalah Peradilan Agama, keluar dari rahim Kementerian Agama, sekarang pindah ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang Kementerian Agama keluar bergabung ke BRID. Dulu zakat sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang menjadi Basnas. Dulu wakaf sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang ini menjadi Badan Wakaf Indonesia. Dulu haji, dan sekarang dalam proses yang diistilahkan tadi oleh Adinda Dhanil dalam proses hijrah. Jaminan produk halal juga sudah menjadi badan, juga sudah mandiri keluar dari perut Kementerian Agama. Kemudian yang tinggal apa? Pendidikan. Dan sebagian pendidikannya pendidikan umum itu juga sudah bertransformasi ke di bawah Dikti kalau pendidikan dasar menengahnya yang umum, dan ke perguruan tinggi bagi pendidikan atau program studi umum sudah dibawa kewenangan Kementerian Dikti. Jadi di Kementerian Agama yang sekarang ini yang murni adalah kebimasan, bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ditambah dengan pesantren. Berarti mengurus Kementerian Agama pada periode sekarang ini sangat lincah karena sangat ramping. Beban-beban yang selama ini menyedot banyak energi itu sekarang ini sudah menjadi mandiri, bahkan menjadi tersedot di lembaga lain. Di dalam ilmu tasawuf nih ada dua istilah, ada tajafi, ada tajalli. Kalau tajallinya Allah, manifestasinya Allah, menjelma menjadi begitu banyak tetapi tidak mengurangi pokoknya, tidak mengurangi aslinya.
Itu tajalli, kayak mengkopi, fotokopian itu tidak akan pernah habis masternya sekalipun dikopi sampai ribuan bahkan jutaan. Tapi sebaliknya kalau tajafi, seperti ada uang di dompet saya bagikan kepada banyak, lama kelamaan habis uang di dompet. Nah, apakah proses Kementerian Agama ini tajalli atau tajafi? Kita lihat sejarahnya. Tentu kita berharap positif bahwa kemandirian badan-badan yang tadinya berada di Kementerian Agama akan diurus secara lebih profesional, dan juga Kementerian Agama pada sisi lain lebih profesional juga, sehingga bermuara pada penguatan umat. Isu yang kita akan bahas pada malam ini pertama adalah isu hasil ijma Majelis Ulama di Bangka Belitung yang menetapkan manfaat yang kita peroleh setiap tahunnya dari BPKH haram. Kedengarannya mudah, tetapi nanti itu akan menimbulkan isu, bahkan mungkin bisa menjadi isu yang hangat dalam masyarakat kita. Tetapi saya yakin pada malam ini kita melakukan pertemuan dalam rangka memecahkan persoalan. Saya ingat kaedah mengatakan bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. Jadi pertemuan, perjumpaan, musyawarah untuk rakyat, untuk umat harus didasari untuk kemaslahatan. Jangan justru sebaliknya, ya, pembicaraan tentang rakyat untuk melahirkan mudarat bagi rakyat. Kaedah mengingatkan kita bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Hasil pertemuan itu harus menghasilkan sesuatu yang meringankan beban masyarakat, bukan sebalik. Kita berharap membicarakan banyak hal. Misalnya masalah murur. Apa yang dimaksud murur, Bapak Ibu sekalian? Kita melewati Musdalifah di malam hari. Tidak turun formalitas pura-pura tidur di karpet di tanah Musdalifah. Tapi tetap kita tinggal di mobil. Apakah tinggal sambil lewat karena memang pasti macet, atau mobilnya berhenti di tempat pemberhentian dan di situ kita anggaplah itu sudah al-mabit di situ. Apakah boleh seperti itu? Di negara-negara lain membolehkan umatnya seperti itu, tapi bagaimana dengan Indonesia? Kami membutuhkan legitimasi para alim ulama. Kemudian juga tanazul, begitu padatnya Mina. Satu sisi di situ ada masalah, Bapak Ibu. Ada Mina Jadid. Salah seorang duta besar Saudi Arabia pernah berdiskusi dengan saya ketika pada waktu itu saya masih di Kementerian Agama sebagai wamen. Menurut pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, Mina Jadid itu sudah bukan Mina. Logikanya kalau kita menempatkan jamaah di situ, berarti apa bedanya kalau kita menempatkan jamaah di luar padang Arafah? Berarti fihi muskilat, ada muskilat, ada masalah di situ. Nah sekarang persoalannya, kalau kita akan tidak menggunakan Mina Jadid yang memang Indonesia langganan di situ beberapa waktu yang lalu, akhirnya kita mepet-mepetkan semua masuk ke dalam Mina, maka Mina itu seperti digambarkan tadi oleh Pak Ketua Komisi 8 kita tidak berkembang wilayahnya. Itu juga ada masyakkah, ada masalah di situ, ada mudarat di situ. Nah inilah yang kami akan mohonkan pertimbangan para alim ulama kita di tempat ini. Dan yang sangat mendesak saya kira adalah hasil ijtima Majelis Ulama di Bangka Belitung. Kalau itu ditetapkan manfaat dari BPIH itu adalah haram, maka artinya apa? Kita ambil standar tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, ongkos jemaah haji itu untuk naik ke tanah suci itu seharusnya 94 juta. Tetapi yang dibayar jemaah haji kita hanya 56 juta. Kenapa? Karena disubsidi oleh manfaat dari BPKH tadi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi subsidi manfaat dari BPKH itu 37 juta per jemaah. Maka itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekaligus tadi saya lupa menyebutkan sahabat saya Pak Adinda Dr. Fadlan Imam yang merupakan Ketua BPKH ya. Nah beliau itu mutar otak tuh, bagaimana supaya satu sisi bagaimana memanfaatkan dana umat ini tidak pada objek yang mengandung gharar. Gharar itu ada kerancuan, ada keraguan yang juga bisa menghasilkan fatwa Majelis Ulama sebagai haram. Karena gharar itu nggak boleh. Nah, maka itu tugas BPKH itu sangat tidak mudah karena harus memilih investasi yang produktif satu sisi, tapi tidak boleh mengandung gharar. Nggak boleh dipakai nanti itu sebagai judi online dan sebagainya, itu mustahil itu. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, dan juga sekaligus harus memberikan apresiasi terhadap kecerdasan, kemampuan teman-teman kita yang tergabung dalam BPKH ini berusaha untuk mencari keuntungan daripada uang yang ditampung di BPKH itu, dan nanti hasilnya akan dikontribusikan, disubsidikan kepada calon jemaah. Kalau dibelikan emas gimana? Emas, karena kalau saya hitung dengan emas, ternyata
jamaah haji Indonesia yang 10-15 tahun, itu semuanya kita bisa pergi dengan ONH+. Jadi yang kita bayarkan itu, saya hitung harga emas yang saya taruh misalnya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, dan misalnya saya pergi sekarang, itu saya sudah bisa pergi dengan ONH+, kalau menggunakan harga emas. Jadi di sini letaknya, menurut saya sangat penting kebijakan-kebijakan itu supaya tidak ngawur, karena Anda berhubungan dengan langsung tamu Allah. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat, betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar dan jualah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan 3. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.